Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Marsyad dari Psikologi 2C. Kali ini saya mau menerangkan tentang analisis aspek-aspek kesehatan yang berpengaruh pada rentang kehidupan masa dewasa tengah. Yang pertama ada pengertiannya. Apa sih itu masa dewasa tengah? Nah, masa dewasa tengah itu sendiri merupakan uh, merupakan periode kehidupan dari manusia yang rentang usianya itu sekitar 40 tahun. Nah, dalam masa dewasa tengah ini, perubahan fisik, psikologis, dan sosial tuh mulai terasa signifikan dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya ada kesehatan juga menjadi faktor kunci yang memengaruhi kualitas hidup pada masa dewasa tengah. Selanjutnya ada aspek fisik yang berpengaruh. Apa sih aspek fisik yang berpengaruh pada masa dewasa tengah itu? Yang pertama ada penurunan metabolisme, massa otot, dan elastisitas tubuh. Nah, contoh dari penurunan metabolisme ini tuh seperti ketika mereka tidak se-fit dulu yang mana pada masa dewasa awal, karena mulai penurunan hormon-hormon yang sudah tidak lagi berfungsi, maksudnya tidak berfungsi secara cepat yang kayak dulu. Terus selanjutnya ada penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mulai muncul. Yang ketiga ada pola hidup sehat, olahraga, diet sangat berpengaruh pada fungsi fisik. Nah, pada masa dewasa tengah ini itu dianjurkan untuk selalu bergerak seperti olahraga dan pola makan hidup yang sehat agar bisa berdampak terhadap metabolisme tubuh tersebut. Terus yang terakhir ada tidur dan manajemen stres juga menjadi penentu vitalitas. Selanjutnya ada aspek psikologis. Nah, aspek psikologis itu contohnya ada seperti meningkatnya stres akibat beban kerja dan keluarga. Yang kedua ada risiko depresi atau kecemasan meningkat jika tidak ditangani. Nah, pada masa dewasa tengah ini kan rentan ya, kayak mereka ketika bekerja di kantor atau di tempat mana, mereka tuh dapat pengaruh stresor yang memicu mereka menjadi stres. Jika stres tadi tidak ditangani, dapat meningkatkan kecemasan atau depresi. Terus yang ketiga ada perubahan identitas diri dan pencarian makna hidup. Yang terakhir ada dukungan emosional dan coping mekanisme penting untuk stabilitas psikologis. Yang selanjutnya ada aspek sosial dan emosional. Yang pertama ada perubahan dalam hubungan baik pasangan, anak, dan orang tua. Yang kedua ada tantangan sebagai generasi sandwich. Nah, apa sih pengertian dari generasi sandwich itu sendiri? Generasi sandwich itu sendiri tuh merupakan mereka tuh yang dimana harus menafkahi orang tua, dirinya sendiri, serta yang di bawahnya seperti adik gitu. Jadi mereka tuh banyak tekanan dari atas dan juga dari bawah yang memicu mereka menjadi stres. Terus selanjutnya ada kebutuhan untuk merasa produktif dan dihargai. Yang terakhir ada dukungan sosial dari lingkungan tuh berperan menjaga kesehatan mental. Nah, dukungan dari sosial tuh sangat-sangat berperan penting terhadap kesehatan mental seseorang yang berusia pada masa dewasa tengah ini sendiri, seperti ketika mereka merasa kurang, masa stres dan atau gimana, mereka tuh harus mendapatkan support, dukungan dari orang lain yang bisa membuat mereka merasa lebih baik gitu. Kayak misalkan mereka mendapat tekanan dari lingkungan kantor atau lingkungan kerja. Nah, daripada mereka hanya memendam masalahnya sendiri, mereka tuh lebih baik, alangkah baiknya menceritakan masalah mereka kepada seperti teman, rekan, atau bahkan anggota keluarga. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Nah, stabilitas finansial menjadi tantangan dan kekhawatiran utama. Nah, pada masa dewasa tengah ini kan banyak ya yang kayak mengalami banyak yang juga yang mengalami seperti PHK karena mungkin pandemi COVID yang terjadi seperti tahun kemarin. Nah, jikalau finansial mereka tidak mencukupi, mereka bisa mengalami berbagai macam gangguan seperti kecemasan dan lain-lain karena kebutuhan yang tidak tercukupi. Akhirnya mereka melampiaskan kepada hal yang negatif. Yang kedua ada biaya hidup, pendidikan anak, dan persiapan pensiun menekan kondisi mental. Karena biaya hidup dan
pendidikan anak yang semakin mahal, semakin mahal, mereka bisa mengalami stres karena faktor-faktor tersebut. Yang ketiga ada stres keuangan dapat memicu gangguan fisik maupun psikologis. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kondisi finansial bisa menyebabkan mental seseorang jadi terganggu. Terus yang keempat ada literasi keuangan dan perencanaan jangka panjang saat membantu menjaga kesejahteraan. Selanjutnya ada aspek spiritualitas dan makna hidup. Yang pertama ada banyak individu mulai mengevaluasi hidup dan mencari makna yang lebih dalam. Yang kedua ada aktivitas keagamaan atau spiritual dapat meningkatkan ketenangan batin. Aktivitas keagamaan itu seperti kalau dalam Islam ya seperti mengaji atau menghadiri acara selawatan atau ibu-ibu arisan gitu kan biasanya dibarengi dengan selawatan, ngaji bareng dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada spiritualitas tuh terbukti memperkuat ketahanan psikologis dan kualitas hidup pada manusia. Yang keempat ada menemukan tujuan hidup, berkontribusi pada kesehatan mental yang stabil. Hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri, Tuhan, alam, komunitas dapat memperkuat daya tahan mental. Yang terakhir ada spiritualitas, terbukti secara ilmiah berhubungan dengan peningkatan kesehatan mental dan fisik. Nah, kesimpulannya yaitu masa dewasa tengah merupakan periode penting yang dipenuhi tantangan dan perubahan multidimensi. Kesehatan pada masa ini dipengaruhi secara kompleks oleh faktor fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Interaksi antara aspek tersebut menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan individu. Aspek psikologis seperti stres dan krisis identitas berpengaruh kuat terhadap kesehatan fisik. Dukungan sosial dan ekonomi terbukti menjadi pelindung protective factor dalam menjaga stabilitas emosi dan motivasi hidup. Nah, khususnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.